Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan perlakuan akuntansi aset biologis pada PT PM3 Medan mengenai pengukuran atau measurement, pencatatan recording, pengakuan recognition, pelaporan recording, dan pengungkapan disclosure. Yang dimana untuk memenuhi tugas proyek akuntansi agrikultur. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anggi Zahwa Yuta Lubis, NIM 72132200002, mata kuliah akuntansi agrikultur, jurusan akuntansi, dan dosen pengampu Bapak Dr. Jumiadi Abdi Winata, MSI AK CFR CFTEX. Nah, untuk lebih tersusunnya presentasi materi ini, saya membuat daftar isi. Yang pertama itu ada bab 1, yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat. Lalu bab 2, kajian teoritis, yaitu klasifikasi aset biologis tanaman perkebunan. Bab 3, yang pertama ada subjek penelitian, yang kedua ada sumber data. Yang keempat, ada gambaran umum PT PM3, yang kedua visi dan misi, yang ketiga logo perusahaan, yang keempat pengelompokan tanaman kelapa sawit pada PT PM3, yang kelima pengakuan atau recognition, yang keenam pengukuran atau measurement, yang ketujuh ada pencatatan atau recording, yang kedelapan ada pengungkapan atau disclosure, yang kesembilan ada pelaporan atau reporting. Lalu yang bab kelima ada kesimpulan dan saran. Nah, bab pertama pendahuluan, latar belakangnya merupakan PT Perkebunan Nusantara 3 atau PT PM3 Persero merupakan salah satu dari 14 badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang usaha hasil perkebunan. Kegiatan usaha Persero mencakup budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit, karet, tebu, teh, dan tanaman lainnya. Produk utama perseroan adalah minyak kelapa sawit, CPO, dan inti sawit, kernel, dan produk hulu karet, misalnya RSS, rib smoker seed. Seed terdiri dari rubber seed dan crumbs rubber. Adapun data aset tetap pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel di atas, aset lancar pada bagian persediaan terdapat aset biologis. Aset tetap pada PT Perkebunan Nusantara 3 terpisah dengan aset tanaman, namun disatukan dalam kelompok aset tidak lancar. Sehingga aset tanaman dan aset tetap memiliki perbedaan atas jenis aset yang dimiliki masing-masing. Aset tanaman, perusahaan mengelompokkan aset tanaman ke dalam aset yang menghasilkan dan yang belum menghasilkan. Aset tanaman dalam perusahaan merupakan aset sumber-sumber alam. Dalam arti luas, sumber-sumber alam itu meliputi segala sesuatu yang terjadi akibat proses dan selama masih dalam bentuk dan sifat habitatnya. Aset tanaman merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, aset tanaman dimasukkan ke dalam aset yang mempunyai masa manfaat yang cukup lama, dan aset tanaman perlu dilakukan penyusutan. Nah, ini merupakan penjelasan yang saya paparkan tadi. Tabel metode penyusutan aset tanaman menghasilkan PT PM3 Persero Medan yaitu masih mengakui adanya penyusutan, di mana menurut PSAK 69 paragraf 12, yaitu aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode. Laporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jadi itu tarif penyusutannya itu sebesar 5% per tahun dengan metode penyusutannya itu garis lurus. Nah, lalu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada presentasi ini yaitu bagaimana pengukuran, pencatatan, pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan pada PT PM3. Dan tujuan dan manfaat penulisan ini atau presentasi ini untuk mengetahui pengukuran, pencatatan, pengakuan, pelaporan, dan pengungkapan yang diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis, saya sendiri, dan pembaca atau mengenai PSAK 69, akuntansi agrikultur pada tanaman kelapa sawit. Lalu bab 2, kajian teoritis. Karena kita sudah selesai memaparkan materi tentang akuntansi agrikultur dan kita semua juga tahu
bagaimana aktivitasnya, dan yang lain-lain, maka saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi aset biologis tanaman perkebunan. Nah, pada industri perkebunan, tanaman perkebunan merupakan komoditas utama entitas. Hal ini dikarenakan semua aktivitas entitas terkait operasional bisnisnya bermula pada proses pengolahan dan hasil penjualan dari tanaman ini. Aset biologis khususnya yang berbentuk tanaman perkebunan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada tanaman semusim. Tanaman semusim dapat ditanam dan habis dipanen dalam satu siklus tanam. Termasuk dalam kategori tanaman semusim adalah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, dan tebu. Lalu yang kedua ada tanaman keras. Merupakan tanaman yang memerlukan waktu pemeliharaan lebih dari 1 tahun sebelum dapat dipanen secara komersial pertama kali. Contohnya tanaman keras antara lain kelapa sawit, karet, dan coklat. Lalu yang ketiga ada tanaman yang dipanen lebih dari 1 kali tetapi bukan tanaman keras seperti cabai, tomat, semangka, mentimun, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada tanaman hortikultura, tanaman yang hasil panennya dapat dikonsumsi langsung seperti buah-buahan dan sayuran. Tanaman hortikultura dapat berupa tanaman musim, misalnya wortel, kol, kentang, dan lain-lain. Lalu tanaman yang dapat dipanen lebih dari 1 kali panen, tapi bukan tanaman keras. Contohnya tomat, semangka, cabai, melon, mentimun, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tanaman keras, contohnya seperti jeruk, apel, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada tanaman non-hortikultura. Tanaman yang hasil panennya tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Tanaman non-hortikultura dapat berupa tanaman semusim, misalnya padi, tanaman yang dapat dipanen lebih dari 1 kali panen tapi bukan tanaman keras. Contohnya bunga matahari, tanaman keras. Contohnya itu seperti kopi, teh, maaf saya salah mengetik, kelapa sawit, dan lain-lain. Lalu yang keenam, tanaman belum menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan yang dapat berupa semua jenis tanaman yang dapat dipanen lebih dari 1 kali. Digunakan sebagai sebutan akun untuk menampung biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai saat tanaman tersebut siap untuk menghasilkan secara komersial. Lalu yang ketujuh, tanaman telah menghasilkan. Tanaman keras yang dapat dipanen lebih dari 1 kali yang telah menghasilkan secara komersial. Digunakan sebagai sebutan akun untuk biaya-biaya yang sudah harus dikapitalisasi sebagai bagian aktiva tetap. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Jadi subjek penelitiannya itu adalah pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan yang berlokasi di Jalan C Batanghari nomor 2 Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Nah, sumber datanya itu data yang digunakan dalam penelitian ini dari data sekunder, yang mana menurut Arfan, Ihsan, dan kawan-kawan, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Nah, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit pada PT PN3 Persero Medan dan daftar aset tanaman. Nah, bab 3 itu merupakan gambaran umum PT PN3 yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana PT PN3 Persero merupakan salah satu dari 14 badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang usaha hasil perkebunan. Kegiatan usaha perseroan mencakup budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama perseroan adalah minyak kelapa sawit atau CPO dan inti sawit kernel dan produk hulu karet misalnya RSS, Rib Smoke Seed. Seed terdiri dari rubber seed dan crumbs rubber. Perusahaan ini mempunyai lintas sejarah yang diawali dengan pengambilan alihan perusahaan Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing. PT PN3 didirikan dengan akta notaris Harun Kamil, SH, Sarjana Hukum, nomor 36 tanggal 11 Maret 1946 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Nah, visi dan misi perusahaan. Visinya itu untuk menjadikan perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.
Misinya yang pertama, mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan. Yang kedua, memperlakukan karyawan sebagai aset strategi dan mengembangkannya secara optimal. Yang ketiga, menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan. Yang keempat, menjadikan perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik bagi para investor. Yang kelima, menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis. Yang keenam, memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunitas. Yang ketujuh, melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan. Nah, berikut adalah logo perusahaan. Lalu ada pengelompokan aset tanaman. Nah, tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Nah, pada tanaman menghasilkan, apabila tanaman telah berumur 36 bulan dan atau antara 60% sampai 70% dari jumlah seluruh pohon per blok telah menghasilkan tandan buah segar dengan berat tandan di atas 3 kg atau produksi rata-rata mencapai 4 ton sampai 6 ton per hektar per tahun. Lalu yang kedua itu ada tanaman belum menghasilkan, merupakan tanaman kelapa sawit yang masih dalam proses pemeliharaan yang belum dapat menghasilkan atau belum berupa tandan buah segar atau TBS. Umur tanaman kelapa sawit pada tanaman belum menghasilkan yaitu TBM 0 menyatakan keadaan lahan sudah selesai dibuka. Tanami kacangan, penutup tanah, dan kelapa sawit sudah ditanam pada titik pancang. TBM 1 tanaman pada tahun pertama itu dari 0 sampai 12 bulan. Lalu TBM 3, TBM 2 tanaman pada tahun kedua itu dari 13 sampai ke 24 bulan. Lalu TBM 3 tanaman pada tahun ketiga yaitu dari 25 sampai 30 atau 36 bulan. Nah, penyusutan atau amortisasi dihitung berdasarkan taksiran masa ekonomis tanaman. Penyusutan dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, tabel metode penyusutan aset tanaman menghasilkan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan itu tarif penyusutannya itu 5% per tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Nah, jadi sumber data ini dari laporan keuangan PT PN 3 Medan. Aset tanaman kelapa sawit memerlukan waktu sekitar 3-4 tahun sejak penanaman pokok bibit kelapa sawit di area perkebunan untuk menjadi tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan dicatat sebesar akumulasi biaya perolehan sampai dengan klasifikasi dari tanaman belum menghasilkan, dilakukan penyusutan atau diamortisasi dengan metode garis lurus selama estimasi masa produktif tanaman yang bersangkutan dengan tarif penyusutan sebesar 5% per tahun. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan. Nah, jadi dalam PTPN 3, pengakuan itu ada dua, yaitu pada tanaman belum menghasilkan dan pada tanaman menghasilkan. Nah, jadi pada tanaman belum menghasilkan, nyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan dan biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam pada akhir tahun sampai dengan saat tanaman tersebut siap untuk dipanen. Tanaman belum menghasilkan tidak diamortisasi atau disusutkan. Nah, jadi ini adalah rincian mutasi tanaman belum menghasilkannya pada PTPN Nusantara 3 Medan. Nah, jadi saldo awalnya itu sebesar 2.118 miliar 3.279.534 rupiah. Lalu ada tambahan biaya pengembangan yaitu sebesar 164 miliar 959.146.516 rupiah. Lalu ada kapitalisasi beban keuangan sebesar 150 miliar 841.056.909 rupiah. Nah, lalu ada dikurangi dengan reklasifikasi ke tanaman menghasilkan sebesar 645 miliar 697.459.307 rupiah. Lalu ada lain-lainnya 100 juta 64.788 rupiah. Jadi nilai tercatat netonya itu sebesar 1.788 miliar 5.958.864
rupiah. Nah, kalau misalnya kita jurnalnya itu jadi tanaman belum menghasilkan di debit, lalu kas atau hutang di kredit sebesar 1.785.5.958.864 rupiah. Nah, yang kedua tanaman menghasilkan. Nah, jadi tanaman menghasilkan ini diukur atas biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Tanaman menghasilkan juga mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, penurunan nilainya diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya. Tanaman menghasilkan diakumulasikan kerugian dari operasi yang berkelanjutan. Jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. Penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah aset pada PTPN 3. Terdapat berikut inilah rincian mutasi tanaman menghasilkan untuk tahun 2017. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa saldo awalnya itu untuk kelapa sawit, harga perolehan untuk kelapa sawit itu sebesar 4.574.475.253.557 rupiah. Lalu ada akumulasi penyusutannya sebesar 1.4.455.561.559. Lalu sehingga ada nilai tercatat netonya. Jadi ini karena ada digabungin dengan karet, kita bisa mengurangi nilai tercatat neto itu tadi. Lalu ada pengukuran aset tanaman. Nah, aset tanaman pada PT Perkebunan Nusantara 3 diukur berdasarkan harga perolehannya. Harga perolehan didapat dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan sampai tanaman menghasilkan. Pada pengukuran awalnya, tanaman belum menghasilkan diukur sebagai biaya perolehan sebesar biaya yang dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan, dan tanaman menghasilkan sebesar nilai yang tercatat tanaman belum menghasilkan yang direklasifikasikan ke tanaman menghasilkan. Pengukuran selanjutnya, tanaman belum menghasilkan diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, dan tanaman menghasilkan diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Berikutnya adalah beberapa contoh jurnal pada pengukuran tanaman kelapa sawit dari tanaman belum menghasilkan sampai menjadi tanaman menghasilkan pada PTPN 3 Medan. Nah, jadi itu pada awal tanaman belum menghasilkannya itu, pada pengakuan awal tanaman belum menghasilkannya, berdasarkan PT Perkebunan Nusantara 3 mengakui aset biologis sebagai biaya perolehan dari aset biologis, diperoleh biaya yang dikapitalisasi ke dalam aset biologis. Diketahui seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya pembelian bibit, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan biaya pemeliharaan tanaman sebesar 1.785.5.958.864 rupiah. Maka pencatatan jurnal atas transaksinya tersebut adalah tanaman belum menghasilkan di debit, kas atau hutang di kredit sebesar 1.785.5.958.864 miliar. Yang dimasukkan dalam jurnal di atas adalah biaya perolehan atas aset, yaitu biaya yang dibayarkan oleh perusahaan yang dikapitalisasikan ke dalam akun tanaman belum menghasilkan. Lalu reklasifikasi tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan. Berdasarkan PTPN 3, setelah tanaman belum menghasilkan telah memenuhi kriteria untuk diakui menjadi tanaman yang menghasilkan berdasarkan tingkat pertumbuhan vegetatif dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh secara manajemen, maka tanaman belum menghasilkan harus segera direklasifikasi ke dalam tanaman menghasilkan. Pada tahun 2017, aset tanaman belum menghasilkan yang dapat dikategorikan
ditetapkan sebagai tanaman menghasilkan sebesar 645 miliar 697 juta 469.307 rupiah. Maka dilakukan perjurnalan reklasifikasi dari kejadian tersebut sebagai berikut. Nah, jadi jurnalnya yaitu tanaman menghasilkan di debit dan pada tanaman belum menghasilkan di kredit sebesar 645 miliar 697 juta 459.307 rupiah. Lalu ada penyusutan pada tanaman menghasilkan. PTPN 3 melakukan penyusutan terhadap tanaman telah menghasilkan menggunakan metode garis lurus. Adapun akumulasi penyusutan aset tanaman menghasilkan pada tahun 2017 sebesar 1.622.338.700.149 rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 1.628.338.700.149 rupiah. Lalu ada pencatatan PTPN 3. Setelah aktivitas agrikultur dilakukan, pengakuan dan dilakukan pengukuran, langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan berupa penjurnalan sebesar nilai yang telah diukur. Nilai yang dimaksud adalah aktivitas dari agrikultur yang dilakukan dan juga pencatatan nilai aset biologis serta produk agrikultur. Terdapat juga pencatatan dari reklasifikasi yang dilakukan dan keuntungan atau kerugian yang dialami akibat dari penggunaan nilai wajar sebagai metode pengukuran aset biologis. Proses tahapan pencatatan dilakukan sejak terjadinya biaya dikeluarkan untuk melakukan aktivitas agrikultur yang berarti saat persiapan lahan untuk tanaman, penanaman, perawatan, sampai pada siap panen. Nah, berikut contoh ilustrasi pencatatan pada PTPN 3. Jadi ini adalah contoh pencatatannya. Yang pertama ada persiapan lahan untuk penanaman tanaman baru, di mana jurnal pada PTPN 3 yaitu pembukaan tanaman baru manual di debit dan bank atau utang usaha di kredit sebesar 20 miliar. Lalu ada pembayaran gaji tenaga kerja langsung, di mana jurnalnya pemeliharaan TBM di debit, bank atau utang usaha di kredit sebesar 250 juta. Lalu ada pembelian bahan perlengkapan, di mana jurnalnya persediaan logistik atau bahan material di debit, lalu bank atau utang usaha di kredit sebesar 380 juta rupiah. Lalu ada biaya perawatan rutin sebelum usia produktif tanaman, di mana jurnalnya pemeliharaan TBM lain-lain di debit dan bank atau utang usaha di kredit sebesar 200 juta rupiah. Kelima adalah reklasifikasi TBM ke TM, di mana jurnalnya itu tanaman menghasilkan di debit dan tanaman belum menghasilkan di kredit sebesar 645 miliar 697 juta 697 juta 459.307 rupiah. Lalu ada pencatatan biaya penyusutan sebesar yang dimana jurnalnya beban penyusutan tanaman menghasilkan di debit dan akumulasi penyusutan tanaman menghasilkan di kredit sebesar 1.662 miliar 338 juta 700.149 rupiah. Lalu akumulasi penyusutan tanaman menghasilkan yaitu sebesar 1.662 miliar 338 juta 700.149 rupiah. Lalu ada penjualan produk agrikultur yang dimana kasnya di debit dan penjualan di kredit sebesar 367 miliar 738 juta 370.083 rupiah. Lalu ada pengungkapan aset tanaman pada PTPN 3. Nah, terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan adalah sebagai berikut.
A. Rincian jenis dan jumlah aset tanaman, yaitu aset tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. B. Metode penyusutan atau amortisasi digunakan adalah metode garis lurus. C. Umur manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan. Umur manfaat untuk tanaman kelapa sawit dan karet adalah sebesar 25 tahun. Selama 25 tahun. D. Jumlah tercatat bruto akumulasi penyusutan atau amortisasi pada akhir dan awal periode. E. Pengungkapan lainnya. Nah, berdasarkan dari tanaman menghasilkan berupa produk agrikultur pada PTPN 3, produk agrikultur setelah dipanen diakui sebagai persediaan. Ketika produk agrikultur tersebut merupakan produk yang siap untuk dijual atau merupakan produk yang digunakan sebagai bahan baku dari proses produksi, diungkapkan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dari produk agrikultur diperoleh dari mengkapitalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memanen produk agrikultur tersebut, siap untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi lebih lanjut. Biaya-biaya yang dikapitalisasikan sebagai biaya perolehan dari produk agrikultur yaitu biaya pengangkutan dan perjalanan, biaya pengolahan produk agrikultur, dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan proses produk agrikultur. Sedangkan nilai realisasi bersih diperoleh dengan taksiran harga wajar penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlakukan untuk melaksanakan penjualan, jika ada. Selain produk agrikultur berupa produk utama tanaman perkebunan, tanaman menghasilkan juga dapat menghasilkan produk sampingan yang tidak dimaksud untuk dihasilkan dari suatu proses produksi yang serentak dan mempunyai nilai yang relatif rendah. Produk sampingan tersebut berupa bibit tanaman. Jika bibit tanaman baru, maka tanaman tersebut diakui sebagai tanaman belum menghasilkan dan diakui berdasarkan biaya perolehan. Nah, yang terakhir adalah pelaporan PTPN 3. Dalam laporan keuangan PT PN3 Persero Medan, aset tanaman disajikan pada laporan posisi keuangan dan kelompok aset tidak lancar berupa aset tanaman yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. PT PN3 Medan menyajikan aset tanaman pada laporan posisi keuangan sebagai berikut. Berikut adalah laporan posisi keuangan PT PN Persero Medan, yang dimana dalam aset lancarnya dia memiliki kas dan setara kas sebesar 938 miliar 168.472.534 rupiah dan memiliki piutang usaha pada pihak berelasi sebesar 132.337.115 rupiah. Lalu ada pada pihak piutang lain-lain pada pihak ketiga sebesar 9.483.797.237 rupiah. Lalu ada pada pihak berelasi sebesar 4.160.698.320.034 rupiah. Lalu PT PN3 memiliki persediaan sebesar 244.730.885 rupiah. Lalu ada pajak tiba di muka sebesar 341.475.595.501 rupiah dan memiliki aset lancar lainnya sebesar 23.135.539 rupiah dan total aset lancarnya sebesar 5.717.823.427.545 rupiah. Lalu aset tidak lancarnya berupa piutang lain-lain jangka panjang pada pihak ketiga itu sebesar 3.090.890.893 rupiah. Lalu pada pihak berelasi sebesar 806.814.994.101 rupiah. Lalu ada investasi saham yang memiliki nilai yang sangat besar sebesar 31.192.285.298.940 rupiah. Nah, seperti yang tadi dibilang di awal bahwa tanaman perkebunan itu aset tanaman menghasilkan dan aset tanaman belum menghasilkan itu dipisahkan. Yaitu pada tanaman menghasilkan itu sebesar 500.128.5
5.188.948.827 rupiah. Maksud itu tanaman menghasilkannya itu dipisahkan dengan aset tetap ya. Lalu pada tanaman belum menghasilkan itu sebesar 1.788.500.958.864 rupiah. Nah, lalu pada aset tetap itu sebesar 4.690.503.684.901 rupiah. Nah, lalu ada beban tangguhan hak atas tanah yaitu sebesar 62.282.484.592 rupiah. Lalu ada pembibitan yaitu sebesar 12.246.704.380 rupiah. Lalu ada tagihan pajak sebesar 349.921.662.109 rupiah. Lalu ada aset tidak lancar lainnya sebesar 30.265.939 rupiah. Jadi total aset tidak lancar itu sebesar 43.916.233.516 rupiah. Nah, jadi total aset lancar yang dimiliki oleh PT Perkebunan Persero Medan itu sebesar 49.439.461.661 rupiah. Nah, ada pun laporan laba rugi PT PN3 Medan tahun 2017 itu sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat bahwa ada pendapatan sebesar 6.2.370.863.637 rupiah. Lalu ada beban pokok penjualan sebesar 2.722.239.562.615 rupiah. Sehingga laba bruto itu laba brutonya sebesar 3.331.131.300.122 rupiah. Lalu ada pemasaran dan penjualan yaitu dikurangin ya sebesar 1.998.222.631 rupiah. Lalu ada umum dan administrasi sebesar 1.485.466.639.116 rupiah. Lalu ada pendapatan operasi lain sebesar 172.486.164.298 rupiah. Nah, lalu ada beban operasi lain sebesar 85.661.164.298 rupiah. Nah, jadi laba usaha yang didapat oleh PT PN Persero Medan pada tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar 1.493.145.620 rupiah. Lalu ada bagian laba entitas asosiasi yaitu sebesar 225.376.174.495 rupiah. Lalu ada pendapatan keuangan sebesar 154.669.669.342 rupiah. Lalu ada pajak penghasilan yang terkait dikurangin sebesar 3.12.21.057 rupiah. Lalu ada beban keuangan sebesar 296.375.505.613 rupiah. Ya, jadi ada laba sebelum pajaknya itu sebesar 1.621.662.817 rupiah. Lalu ada beban pajak penghasilannya sebesar 397
Rp397.788.483 sehingga laba tahun berjalannya itu sebesar 1.229.464.174.674 rupiah. Nah, jadi ada pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi, yaitu ada revaluasi aset tetap tanah, pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, pajak penghasilan terkait. Jadi penghasilan rugi komprehensif lain itu sebesar 111.180.803.087 rupiah. Lalu ada jadi total penghasilan komprehensif tahun berjalan itu sebesar 1.283.281.587 rupiah. Jadi laba per saham dasar itu adalah 36.097 rupiah. Nah, kita bisa melihat return dari laporan laba rugi itu dengan mudah dengan cara itu seperti ini. Jadi kan PT PN 3 ini memiliki total aset sebesar 5 triliun ya. Dan ini ada kayak modal yang muter gitu ya. Kas dan setara kas itu sebesar 938 miliar, lalu ada piutang usaha sebesar 132 juta, lalu ada persediaan yang dimiliki oleh PT PN 3 sebesar 244 miliar. Nah, lalu dia ini memiliki aset tetap yang nominalnya cukup besar, yaitu sebesar 4,6 T, sementara dia dapat menghasilkan laba usaha itu sebesar 1,5 T ya. Jadi kita bisa menghitungnya dengan pada modal yang berputar ini, yaitu kas, piutang usaha, dan persediaan. Jadi itu kalau kita totalin itu sebesar kita totali dengan aset tetap itu sebesar 5,872.864.635 miliar. Nah, lalu dia memiliki laba usaha itu sebesar 1,5 T. Jadi 1,5 T dibagi dengan 5,8 T itu sebesar 26%. Jadi return yang didapatkan itu 26% dan itu sangat baik ya. Oke, lanjut yaitu bab yang kelima, penutup. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu adalah penerapan aset biologis pada PT PN 3 yaitu PT PN 3 mengelompokkan tanaman menghasilkan ke dalam kelompok aset tidak lancar pada akun tanaman perkebunan, di mana aset tanaman terdapat dua pengelompokan yaitu tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Pengakuan dan pengukuran aset tanaman pada PT PN 3 diukur dengan menggunakan biaya perolehan. Tanaman belum menghasilkan menyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan sampai dengan saat tanaman tersebut siap untuk dipanen. Tanaman menghasilkan diukur atas biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT PN 3 menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan 5% untuk sawit dan pengungkapan aset biologis pada PT PN 3 sebesar harga perolehan tanaman kelapa sawit dikurangi dengan akumulasi penyusutan sehingga terlihat besarnya nilai buku aset tanaman pada akhir tahun pembukuan. Adapun kesesuaian aset biologis pada PT PN 3 dengan PSAK 16 dan PSAK 69 sebagai berikut. Yang pertama, aset biologis berdasarkan PSAK 16 diakui dan diukur dengan menggunakan biaya perolehan. PSAK 16 melakukan penyusutan terhadap tanaman yang menghasilkan yang telah mampu memberikan kontribusi manfaat ke dalam perusahaan berupa kemampuan untuk menghasilkan suatu produk agrikultur. Terkait pengakuan persediaan, PSAK 16 hanya mengatur aset tetap, tidak mengatur khusus bagaimana persediaan diakui. Jadi, secara umum penyerapan aset biologis pada PT PN 3 sudah sesuai dengan PSAK 16. Yang menjadi pembeda adalah pengakuan persediaan yang tidak diakui dalam PSAK 16. Lalu yang kedua ada aset biologis berdasarkan PSAK 69. Diakui dan diukur dengan nilai wajar. PSAK 69
maka perusahaan tidak melakukan penyusutan terhadap aset biologis sehingga akan menimbulkan akibat untuk meningkatkan laba perusahaan karena tidak adanya beban penyusutan. Berdasarkan 69 yang mengakui perbedaan dengan mengkreditkan akun keuntungan penilaian persediaan. Berdasarkan PSAK 69 akan terjadi keuntungan atau kerugian yang timbul saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dimasukkan dalam laba rugi. Perbedaan penerapan aset biologis pada PTPN 3 dengan PSAK 69 terdapat pada pengakuan dan pengukuran aset biologisnya, di mana PTPN 3 masih menggunakan biaya 82 perolehan dalam pengakuan dan pengukuran aset biologisnya. Namun berdasarkan PSAK 69, aset biologis dianjurkan diakui dan diukur menggunakan nilai wajar atau fair value. Perbedaan lainnya yaitu PTPN 3 mengakui adanya penyusutan pada aset biologis yang ini pada tanaman menghasilkan, sementara PSAK 69 hanya mengatur hasil produk agrikultur sampai titik panen sehingga tidak mengakui adanya penyusutan. Lalu ada pun saran yaitu berdasarkan uraian penulis di atas mengenai penerapan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 pada perkebunan PTPN 3 Persero Medan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. Pertama, bagi perusahaan harus segera mengatasi kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya yang berhubungan dengan aset biologis berupa tanaman perkebunan agar informasi disajikan lebih andal, relevan, dan supaya informasi yang disajikan tidak salah saji. PTPN 3 juga harus memperhatikan bagaimana pengakuan biaya dari aset biologis dengan mengganti biaya perolehan dengan nilai wajar sesuai dengan yang ditetapkan PSAK 69 yang mengatur tentang aset agrikultur. Lalu yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami lagi mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK 16 dan PSAK 69 agrikultur khususnya pada perusahaan agrikultur yang memiliki keunikan pada perusahaan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan dari tugas proyek saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adapun kesalahan ucapan, kata, dan lain-lain mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.